Sebenarnya laki-laki itu udah ngomong kalau lo memang mau gue kawinin, gue bakalan ceraiin bini gue. Oh, awalnya nih. Iya. Terus nanti status anak gue gimana? Tapi masih ini ya, masih. Oh, masih oke. Masih oke ya. Oke Ada dong. fotonya. Nggak ada di HP gue deh. Di HP dia semua deh. Perawatan kali dia. Oh iya dong. Banyak duit gitu. Banyak ya. duit. Juga jago Deh. Seandainya nih, kalau dia keluar dari zona itu, saya yakin masih banyak laki-laki yang mau. Oh betul, dia mainnya kurang jauh kalau gitu. Iya nggak sih? Betul itu dia. Kayaknya mesti belajar deh. Atau mungkin si laki-laki ini punya kelebihan. Oh iya dong kelebihannya. Oke, memang. Jadi selain dia PNS, dia memang pengusaha. Gitu. Dan gede juga kali ya. Mungkin. Apanya nih yang gede nih? Rudalnya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang ingin membagikan kisah perjalanan hidupnya sama kita semua ya. Katanya sih ceritanya ini dia nggak bisa lupa seumur hidupnya gitu, karena masih anget nih katanya, belum lama dia alamin. Seperti apa perjalanan kisah hidupnya? Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambit aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kak Yulia. Iya. Kak Yulia domisili di mana nih kalau boleh tahu? Saya di Jakarta. Jakarta, oke. Wah lumayan juga nih ke Planet Bekasi. Iya, macet nggak tadi di jalan? Oh lumayan. Lumayan. Soalnya kalau di sini kalau udah weekend itu ya, jangankan mobil, orang aja mau jalan susah. Oh betul. Saking padatnya tuh. Saking padatnya Iya. ya. Oh. Oke deh, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak nih Kak Yulia udah mau datang ke sini jauh-jauh untuk berbagi cerita. Jadi biar teman-teman nggak pinisirin, Kak Yulia langsung cerita aja kali ya. Oke, silakan. Jadi awal cerita pertama, saya punya temen, namanya si A. Oke. Udah lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Oke. Udah lama nggak ada komunikasi itu ya. Terus dia minta tolong karena dia ada konflik antara keluarga dengan adik iparnya. Nah terus masalahnya itu adiknya itu dihianatin sama suaminya, selingkuh. Oke. Nah pas udah gitu kita cari tahu suaminya itu selingkuh sama siapa, karena dia udah nggak pernah pulang-pulang. Oh udah berapa lama infonya Bang? Kalau untuk suaminya nggak pulang-pulang itu udah hampir 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan nggak pulang-pulang. Oke. Nah pas udah gitu kita cari tahu suaminya itu sampai ke kantornya. Nggak taunya suaminya itu pulang ke rumah selingkuhannya. Oke, taunya dari mana nih? Taunya itu karena kita ngelacak terus, kita ikutin selama ini dia kemana aja. Suaminya. Nah karena kan tahu, karena kakak iparnya, jadi kan tahu kan jam-jam waktunya dia kerja, jam-jam waktunya dia pulang. Nah kita ikutin tuh sama naik Gojek. Terus nggak taunya itu dia ada di situ, di rumah perempuannya itu. Kita cari tahu sampai dapat nomor telepon si selingkuhannya itu. Tapi kita nggak ngelabrak sih, nggak yang sampai kita pukul-pukulan terus kita marah-marah tuh nggak. Cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Nah pas udah gitu kita datang pulang ke rumahnya, ke rumah adiknya, ceritain yang sebenarnya tuh suaminya tuh kayak begini. Nah pas suaminya ketahuan, lu mau diapain nih laki lo gitu, lu mau ceraiin atau mau lu apain? Gue mau bikin santet katanya gitu, gue pengen dia mau dia katanya gitu, karena gue udah sakit hati banget, anak gue sampai nggak diurus, rumah gue nggak dibayar, cicilan rumah, cicilan motor, anak gue nggak pernah dibeliin susu, gaji dia gue nggak tahu katanya gitu. Oh gila. Anak masih bayi? Masih bayi, masih 8 bulan waktu lagi
kejadian itu. Oke. Terus udah gitu cari tahu tuh, yaudah kalau memang lu mau kayak gitu, gua ada temen nih katanya gitu, yang bisa nyantet laki lu katanya gitu. Datanglah dia berdua tuh sama adiknya sama kakaknya itu ke dukunnya itu. Sampai sana dia mikir-mikir lagi. Gue nggak mau deh, kayaknya kesian juga katanya gitu kan. Mau gimana tuh, dia laki gue. Oh, oke. Itu bapaknya anak gue juga katanya gitu kan. Udah tuh pulang mikir lagi tuh dia, kok gue kayak diginiin, kayaknya sakit hati gue nggak hilang deh kalau gue diemin gitu. Kayak kalau seandainya cuma gue ceraiin ya udah selesai gitu kan. Ya udah deh, gue mau gue ituin aja, gue santet lagi aja deh. Balik lagi tuh dia. Sampai sana dia bilang, gue nggak mau dia sampai katanya gitu. Gue cuman ngasih dia pelajaran doang nih. Tapi dukun santetnya ngomong, kalau seandainya lu mau datang ke sini, niat lu udah ke sini tuh, niat lu udah mau nyantet dia. Laki lu itu kalau nggak dibikin bisa bikin gila, katanya ngomong gitu dukun santetnya. Kata si dukunnya nih. Kalau lu udah siap, nanti gua kasih tahu waktunya yang tepat, katanya gitu. Terus lu siapin mahar, gue minta maharnya 3 juta. 3 juta. Terus lu bawa telur busuk, kain kafan, terus sama minta benang merah, benang hitam. Buat medianya nih ya. Ya, pokoknya lu siapin itu, yang lain-lainnya biar gue yang nyiapin, kata gitu, kata dukunnya itu kan. Ya udah nanti tinggal dikabarin aja. Udah tuh dari situ, karena kan dia punya bayi, nggak bisa dia tinggal. Sedangkan pas waktu mau ritual itu tuh malam Jumat, hari Kamis. Nah karena adiknya nggak bisa datang, temen gue tuh minta tolong sama gue, minta anterin. Nah pas hari ritual itu gue yang nganterin ke sana. Oke. Itu perjalanannya itu jauh banget. Sampai sana itu yang dari gue siang 1:30, nyampe itu 3:30 sore. 3:30, 4 sore, sekitar 2 jaman. Dan gue nggak tahu nama jalannya apa, karena itu masuk perkampungan, gue lewatin hutan bambu. Apa tuh kayak kebun-kebun yang kayak ada pohon nangka, pohon mangga kayak gitu deh. Berarti perkampungan dong kan ya? Iya, daerah perkampungan itu jauh banget. Nah gue jalan ke sana, sampai sana itu gue di depan tuh, di luar nggak boleh ikut masuk dulu. Nanti gue siapin dulu semuanya, katanya gitu. Pokoknya yang gue inget itu dia nanya, ini pas banget hari lahir suaminya. Kamis Wage, gue inget banget itu. Terus dia bilang, ini bagusnya nih pas hari ini lu kerjain, dia bilang gitu. Nah yang ngerjainnya itu kan memang karena kakak iparnya kan. Jadi semuanya itu diserahin ke dukunnya, karena adiknya yang bersangkutan gak datang. Nah sampai situ gue masuk, pas gue nganterin minum, kan gue bawa minum tuh, ya itu yang gue lihat itu di dalam ruangannya itu ada apa namanya tuh, buntut ikan pari. Oke. Terus ada gentong air. Terus kayak ada keris-keris tuh, banyak banget keris-keris. Iya, inilah ya barang-barang dukun gitu ya. Iya deh. Terus nggak tahu deh, kayak model ada itu, tau nggak apa sih yang buat apa namanya? Kuda lumping. Ya kayak gitu. Ada kayak gituan deh pokoknya. Terus di situ nggak ada lampu ya, cuman ada kayak lentera ujung-ujungnya itu ada. Gitu. Nah pas udah untuk ritual kayak gitu, cuman ada temen gue di dalam. Nah kalau pas ritualnya gue di luar. Nah dari situ gue pulang sama dia. Pas sampai rumah, gue denger sih ininya, selingkuhannya itu dia ngerasa nggak nyaman. Ngerasa nggak nyamannya dia itu, katanya di rumahnya itu kayak ada gangguan. Dia ngerasa pas lagi tidur itu kayak ada orang. Terus kayak dia dibangunin, terus katanya tempat tidurnya digoyang-goyang. Terus kayak di kamar mandi kayak ada yang mandi gitu loh. Nah tapi dia sadar, kayaknya gue dikerjain nih sama ini orang gitu. Makanya dia datang tuh
selingkuhannya itu datang ke rumah temen gue. Oke. Pas dia datang ke situ dia ngomong, gue minta maaf. Kalau memang lu mau ngambil balik lagi, ya, gue lepas katanya gitu. Cuman temen gue bilang, adik gue udah nggak mau, lu ambil aja. Nah itu anaknya udah di dalam perut lo, katanya gitu kan. Oh hamil nih selingkuhan. Iya hamil, selingkuhannya udah hamil. Makanya dia sakit hati banget. Anak lu nggak diurus, malah dia hamilin perempuan lain gitu. Nah, perempuan ini masih muda nih. Ya kayaknya sih masih muda, seumurannya juga kali ya. Nah pas udah kayak gitu, adalah jangka waktu itu nggak lama loh. Jangka waktu 4 hari atau 5 hari, lakinya sakit. Itu sakitnya itu dari kantor, tiba-tiba pingsan. Dibawalah ke rumah sakit. Nah pas dia dibawa ke rumah sakit itu, nggak sadarin diri, pas bangun-bangun itu sampai dicek tuh ya, di ronsen, cek darah semua karena dikiranya dia kan TBC ya, karena dia kan ternyata nggak kenapa-napa. Hasil labnya semuanya bagus, hasil ronsennya bagus. Nah pas udah kejadian itu keluarganya kayaknya paham ini mah ada yang ngerjain, dibawalah sama keluarganya. Udah gitu bilangnya sih ini memang nggak bisa disembuhin. Dibawa kemana nih ini? Dibawa ke kampung suaminya ya, daerah Sumedang. Nah terus suaminya itu karena udah habis badannya sampai kurus, itu tuh jangka waktunya cepet. Nggak ada 1 bulan itu badannya langsung habis kurus drastis sampai nggak bisa bangun. Yang dia rasain katanya tuh badannya tuh sakit, dadanya tuh berasa panas banget. Terus katanya perutnya tuh kayak diremes-remes. Dia itu udah nggak mau makan sama sekali. Suaminya itu. Ngeri juga ya. Nah karena dia masih ngerasa itu istrinya kan, keluarganya itu ngabarin. Pas dia kabarin, dia nggak mau nengokin lagi. Si istrinya nih. Gue udah nggak mau peduli gitu. Tapi pas dia lihat keadaan suaminya kayak gitu, dia nggak tega juga. Akhirnya dia nggak tega. Gue mau ngelepasin aja deh santet ini, kata gitu. Bisa nggak tolongin gue nih, kata gitu. Dia ngomong sama kakaknya. Coba deh lu anterin lagi deh, kata gitu, ke dukunnya itu deh. Bisa tolongin nggak dilepas, kata gitu. Itu gue 2 kali datang ke situ, ke dukunnya itu. Terus dukunnya itu bilang, ini kalau udah kayak gini nggak bisa diapa-apain lagi. Oh gila. Udah nggak bisa dia. Terus dia bilang, paling sekalipun laki lu sembuh ya udah kayak mayat hidup. Gila ya. Yaudah, ini alat-alat semuanya yang alat ritualnya itu lu bawa semuanya tuh dibungkus pakai kain, lu suruh dibuang ke kali yang airnya ngalir. Ya. Nah itu di situ gue takut dong. Gue bilang yaudah kalau memang itu mau dibuang, gue nggak mau ikut. Gue bilang gitu, lo aja yang buang. Gue sih cuma sampai di sini doang. Gue bilang gitu kan. Nah nggak berapa lama kejadian itu, gue denger sih dia udah pulang ke rumah tuh, udah nggak dirawat lagi di rumah sakit tuh. Tapi itu peralatan tadi akhirnya dibuang. Dibuang ke kali. Oke. Dia dibuang ke kali. Terus udah gitu keadaannya ya sampai di rumah tuh ya udah hanya kayak gitu aja. Kayak gimana nih kayak gitu nih? Nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja. Yang dia rasain itu setiap malam itu dadanya sakit, dadanya berasa panas, perutnya ngerasa, katanya dibilang gitu, kayak ada yang badannya gitu. Dan itu udah dikatanya udah dibacain apa kayak semua ya, dengan kepercayaannya dia gitu. Tapi kayaknya nggak ngaruh. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Tapi sekarang tinggal sama siapa nih si suami ini? Sama keluarganya diurus. Iya, diurus sama keluarganya. Status sama istrinya yang sekarang? Ya udah, jadi begitu aja. Jadi sekarang ya karena suaminya udah begitu ya. Jadi dia mau ngurus tentang perceraiannya sendiri. Oke. Nah, nasib si anaknya ini nih gimana nih? Nasib anaknya itu jadi ikut sama kakaknya. Oh, ikut kakaknya. Cuman mungkin ada efek sampingnya dari situ. Apa tuh? Efek sampingnya gini. Kan temen gue itu kan istri kedua.
temannya atau adiknya nih? Temen. Oh temennya. Temen. Temennya. Iya. Istri kedua. Iya, Oke. istri kedua. Jadi tuh kayaknya gini, selama dia hidup sama lakinya itu kan nggak ada masalah, oke-oke aja gitu ya. Terus dia nggak pernah keluarga suaminya itu kan nggak pernah ketahuan, nggak pernah kecium deh gitu ya. Oh, jadi istri kedua pun ini siri ya? Berarti di siri Iya dong. siri, karena dia itu sama-sama PNS. Backstreet ya? Jadi karena suaminya ini kan dia orang PNS, dia nggak bisa ceraikan istrinya. Nah temen gue ini dia suaminya PNS tapi dia meninggal. Oke. Nah dia kan pasti dapat gaji kan dari negara kan. Nah jadi dia kalau seandainya dia kawin gajinya kan lepas. Oke. Makanya dia nikah siri itu. Nah itu selama itu aman-aman aja gitu. Dia disokong sama suaminya, udah gitu sampai anaknya, adiknya aja dia yang nyokong. Oke. Karena suaminya udah nggak pernah pulang-pulang itu kan, jadi dia yang bayarin cicilan rumah, cicilan motor, susu anaknya itu temen gue yang ngurusin gitu. Temennya ini punya anak juga dari punya. Maksudnya dari mana nih? Dari selingkuhan. suaminya. Oh, kalau dari suaminya iya punya satu. Nah, jadi anaknya ini jagain adiknya. Karena adiknya itu punya bayi kan. Buat ngebantuin gitu. Jadi sekarang ini masalahnya dia itu kayak perekonomian jadi kacau. Mungkin efek dari perbuatannya dia juga kali ya. Kena imbas. Bisa jadi. Karena biasanya suaminya pulangnya ke rumah dia. Ini suami sekarang balik lagi ke rumah istrinya. Tapi istrinya dia tahu nggak nih kalau dia nih punya istri lagi? Nggak tahu, aman aja, dia nggak ada yang tahu. Nah itu makanya tadinya kan temen gue rumahnya dekat, karena udah kecium sama istrinya itu, jadi tuh rumahnya diteror, tapi belum sempat ketahuan dia udah keburu pindah temen gue tuh. Pindah dari situ. Nah udah dari situ dia pindah. Ada yang ngasih tahu, ada orang yang nyariin lo, ibu-ibu sama anak laki-laki datang ke sini, terus nanyain laki lo gitu. Nah dari situ dia pindah. Nah lakinya itu tuh sekarang tuh udah jarang nemuin. Nah sekarang temannya ini tinggal berarti sendirian dong? Iya tinggal sendirian. Status tapi masih masih suami istrinya dari dia ini ya? Iya masih, dia kan nikah siri itu kan. Oke, jadi ya nggak tahu sih ya itu efek atau bukan sih ya. Tapi kayaknya memang udah waktunya sih, udah waktunya ketahuan. Oh ya mungkin ya. Tapi karena waktunya itu berdekatan, berbarengan gitu. Oke, nah apa sih yang bikin? Sorry nih, saya sedikit ngulik ya. Oke. Dia kan jadinya istri kedua nih. Nah, kenapa dia mau jadi istri kedua gitu? Kenapa dia nggak cari misalnya cowok yang masih single gitu? Oh, karena memang dia ngerasa nyaman sama itu laki-laki. Itu dia bahayanya tuh. Itu laki-laki kayak lo ketemu laki-laki yang udah bikin nyaman, bahaya tuh. Nah, iya. Aduh. Dia itu karena ngerasa nyaman sama itu laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki itu udah ngomong kalau lo memang mau gue kawinin, gue bakalan ceraiin bini gue. Oh, awalnya nih. Iya. Cuman gue tuh ngomong gini, gue nggak mau dong, gaji gue sayang kalau seandainya gue cerai sama gue kawin lagi gitu. Dia nggak mau. Dia bilang gitu, gue nggak mau jadi orang perempuan yang bego. Dia bilang gitu. Terus nanti status anak gue gimana? Umur berapa sekarang temannya nih? Ya sama sih umur sama gue, sekitaran 44. 44 ya. Tapi masih ini ya, masih. Oh masih oke. Masih oke ya. Oke dong. Ada fotonya. Kalau untuk foto sih ada ya, tapi gue kayaknya nggak ada di HP gue deh. Di HP dia semua deh. Perawatan kali dia. Oh iya dong. Banyak duit gitu. Banyak duit. Juga jago kan. Deh. Kalau itu jangan ditanya. Nah, ini nih yang apa ya? Sebenarnya kan laki-laki juga kan banyak ya. Nah, kadang-kadang saya juga nggak habis fikri nih sama perempuan-perempuan kok. Sebenarnya lu punya karir bagus, lu punya pendidikan juga oke, gitu. Tapi kenapa lu masalah percintaan tuh bego gitu? Nah itu dia, benar. Kenapa ya? Nah sebagai seorang perempuan saya mau tanya deh sama Mbak, kenapa kok perempuan bisa kayak gitu? Jadi gini ya, kalau menurut gue nih ya, mungkin satu karena nyaman, terus kedua
ada rasa minder. Ada rasa minder mungkin dari usia atau mungkin dari kekurangannya dia tuh apa ya, seandainya dari fisik. Terus mungkin dari perekonomiannya, terus kemampuannya dia tuh cuma bisa deketin laki-laki yang macam ini gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Iya, iya. Sebenarnya itu karena pikirannya terlalu sempit sih ya. Iya. Benar nggak? Betul. Pemikirannya terlalu sempit, jadi akhirnya dia nggak dengan di lingkungannya dia misalnya nih, di sekitarnya dia ada cowok nih yang deketin gua, dia mau sama gua, dia mau nerima segala macam kekurangan gua, padahal ya seandainya nih kalau dia keluar dari zona itu, saya yakin masih banyak laki-laki yang mau. Oh betul, dia mainnya kurang jauh kalau gitu. Iya nggak sih? Betul itu dia. Kayaknya mesti belajar deh nih. Atau mungkin si laki-laki ini punya kelebihan. Oh iya dong kelebihannya. Oke, memang. Jadi selain dia PNS, dia memang pengusaha. Gitu. Dan gede juga kali ya. Mungkin. Apanya nih yang gede nih? Rudalnya. Oh. Bisa kan? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Kan gini nih, narasumber saya kan banyak yang singkatan nih, genders lah ya. Iya, salah satu kesulitan dia nih setelah menjanda, ekonomi itu kadang-kadang udah nomor 2. Iya. Tapi yang susah mendapatkan adalah ukuran yang pas. Iya. Paham nggak? Paham ke Ya. situ. Oh Misalnya, juga kan pengalaman. Oh iya. Oh iya. Enggak. Bener kan ya? Tapi emang itu kan salah satu masalah buat perempuan juga dong ya. Iya. Misalnya, misalnya lo udah bercerai sama yang pertama nih, terus ketemu sama kenalan baru cowok, ternyata barangnya kecil, Nggak asik nih. nggak asik, gitu kan? Iya. Bener ya kayak gitu ya. Iya bisa lah kayak gitu. Tapi kalau Kak Yulia sih aman-aman aja. Oh aman. Rumah tetangga gue sih oke-oke aja. Aman-aman aja. Aman. Alhamdulillah ya. Ya, jangan sampai kayak gitu lah Iya. ya. Nah, pernah ngobrol lebih jauh nggak sama temennya Kak Yulia? Saya jadi penasaran sama temennya nih. Sama temennya. Iya. Nah, nanti kapan-kapan gue ajak dia kemari deh. Nah boleh, maksudnya masalah kehidupan pribadinya dia gitu loh. Karena kan butuh keberanian loh. Sampai dia mau dijadikan istri kedua. Dan itu butuh keberanian yang tinggi. Secara gitu, kecuali memang lo disetujui sama istri yang pertama. Ini kan berarti kan backstreet ya. Iya. Main kucing-kucingan. Kok mau menjalani kesulitan hidup yang kayak gini gitu. Kan nggak gampang loh ngejalaninnya. Ya dia ngerasa gini kali ya, karena ekonomi dia nggak masalah, gitu kan ya. Jadi kayaknya menurut dia aman-aman aja kali ya. Karena dia ngerasa gini, selama gue nyaman sama dia ya apa salahnya gitu, gue jalanin aja. Yang penting gue nggak ketahuan, gitu kan. Karena selama ini kan dia tinggal di rumah sendiri, nggak ada yang jagain, nggak ada yang nemenin. Terus dia juga nggak bertetangga, nggak bersosialisasi dengan siapapun. Oh gitu. Rumahnya di mana? Boleh spill ntar ya habis podcast Oke ini. deh ya. Enggak, bercanda. Mau kenalan cerita. Itu the point banget. Nanti habis podcast ngobrolnya. Oke. Enggak sih ya. Oke, jadi kita kembali ke masalah yang ini, yang disantet ini ya. Iya. Bener-bener seefektif itu ya santet itu ya. Iya itu nggak pakai waktu lama, nggak pakai waktu yang harus nunggu 1 minggu atau beberapa bulan, itu hanya beberapa hari. Tapi ini ya yang gue ingat waktu lagi diantar, gue kan pas dia lagi ngelakuin ritual itu, gue ngobrol sama istrinya dukun itu kan, dia ngomong gini, sebenarnya ini hal yang nggak bener, katanya gitu. Dukun ini nggak semuanya orang dia bantu. Dia bilang gitu. Terus kalau seandainya memang nggak terlalu berat masalahnya, lebih baik tuh ikhlasin aja. Masa iya sih dia nggak ada Tuhannya yang buat ngejaga, kata gitu, nggak ada yang nolong. Dan kalau suaminya abis ritual itu, istri dukun itu tuh nggak tinggal di rumah, dia langsung pergi ke rumah keluarganya. Kenapa? Dia bilang sih pokoknya itu rumah udah gak nyaman, jadi kayak panas di rumahnya dia itu tuh. Terus sampai gue diginiin, kalau nanti ada masalah ingat Tuhannya aja, jangan kesini, jangan punya pemikiran untuk nyakitin orang, nanti juga ada karmanya. Gue inget sama istrinya ngomong gitu.
Berarti istrinya dukun ini juga secara nggak langsung nggak suka nih sama kerjaan suaminya nih ya. Sebenarnya itu suami dukun itu ya, itu tuh pengusaha dia. Dia usahanya tuh lumayan maju. Oh, si dukun ini? Iya. Ya, lu tau gak sih rumahnya tuh gede banget. Rumahnya gede, terus gudangnya itu gede. Mobil truknya itu banyak. Memang dukun itu memang pengusaha sebenarnya. Jadi memang nggak semua orang dia bisa bantu. Dia hanya pilih-pilih orang. Masalahnya fatal lo ya. Lo sekali lo udah menyetujui nih santet ini, dan itu nggak bisa diangkat ya. Nah, dia bilang ini orang kalau nggak gila bisa. Dan dia bilang dosanya 7 turun lu yang nanggung. 7 turunan? Anjir. Dia ngomong kayak gitu dukunnya. Makanya gue juga waktu itu cuman nganter aja, gue nggak berani macem-macem di situ. Gila. Dan dukun itu sendiri, lu tau gak sih? Ya dia biasa kayak sholat, terus kayak dia ikut pengajian, terus dia ikut sholat Jumat. Nggak ketahuan ya? Nggak kelihatan. Jadi tuh dia bener-bener nggak kelihatan kayak yang kayak dukun horor gitu, enggak. Oke. Nah, ada penyesalan nggak sama si istrinya nih setelah ngelihat suaminya sakit-sakit? Ya itu, makanya dia nyesel. Dia tuh kayak kalau untuk nyesel sih gue rasa enggak ya, karena dia juga sakit hati kan ya. Cuman dia jatuhnya itu kesian. Kayak gue nggak tega ngeliat dia kayak diginiin gitu ya. Tuh badannya itu udah tinggal kulit sama tulang doang, bener-bener. Karena dia nggak makan. Dia cuma minum aja itu lewat sedotan pakai botol. Terus yang dia makan itu cuma bubur air. Karena setiap dia makan dia rasanya tuh perut itu kayak yang dia bilang. Berarti benar-benar nyata nih ya santet ini ya. Bener nyata. Itu kalau dibilang bohong, gue ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri apa yang ada di tempatnya itu. Terus kejadian orangnya kayak gimana. Gue lihat sendiri, temen gue ngasih fotonya. Lu tau gak, lu lihat nih lakinya sekarang kayak gimana keadaannya. Oke. Dan ini sih ya mungkin saya kenotis sama omongan istrinya si dukun ini. Iya. Kalau seandainya emang nanti kenapa-napa ya lu ingat Tuhan aja. Iya itu. Dan secara nggak langsung kan dia udah ngasih clue nih. Iya. Yang bisa ya memutar balikan itu kan ya cuma Tuhan kan ya. Karena waktu lagi gue abis ke situ itu kan pas lagi dia ritual itu kan ya, istrinya itu ngomong gitu kan sama gue. Gue balik lagi itu untuk mengambil semua itu yang mau dibuang ke kali itu. Itu muka istrinya itu emang agak beda. Kenapa lu datang lagi kemari? Lu mau apa? Padahal kan niatnya baik sebetulnya ya. Jadi dia pikirannya ya gue mau apa kali ya, karena kan nggak ada ceritanya sama itu kan, karena berurusannya kan sama suaminya. Itu. Oke. Nah ini masalahnya kan sesakit-sakit hatinya orang gitu ya, tapi karena ini udah punya anak gitu. Lu tega gitu ngelihat bapak dari anak lu sendiri sampai kayak gitu. Mungkin karena udah benar-benar terlalu sakit. Ya. Iya. Itulah orang ya kalau udah benar-benar disakitin ya. Karena adik temen gue ini tuh ngebantu perekonomiannya dia. Karena dia ngerasa ngebantu, karena gajinya dia itu cukup hanya untuk rumah dengan motor. Terus hanya untuk beli susu tiap bulan. Jadi untuk hari-hari ya dia tuh ngebantu perekonomiannya di situ. Kok gue masih diginiin gitu. Tapi nggak pernah tahu ya alasannya dia selingkuhnya apa ya? Nggak tahu, karena memang nggak dicari tahu. Gue udah nggak mau nyari tahu. Pokoknya gue udah sakit hati gitu. Dan mungkin si perempuannya juga mungkin nggak tahu nih kalau si laki ini udah punya istri gitu. Gue nggak tahu ya dia punya nggak ya. Cuman lama-lama kesini ya ketahuan, tahu jadinya. Jadi tahu. Nah sampai yang gue ceritain itu kan, selingkuhannya itu datang ke rumah temen gue. Oke. Rumah temen gue mau minta maaf. Karena dia ngerasa tuh diganggu di rumahnya dia itu. Dia tuh gak tenang gitu mas. Sampai dia bilang, yaudah gue mau pergi deh nih. Oke, nah sekarang keadaan selingkuhannya gimana? Tahu gak? Yang gue tahu sih dia kayak orang gila jadinya. Kayak orang gila? Anjir. Gila. Yang gue tahu sih, dia udah ditinggalin sama suaminya. Maksudnya suaminya? Selingkuhan itu punya suami. Sebentar, jadi si perempuan ini kan selingkuh sama adik temennya Kak Yulia ya. Nah
Berarti suaminya si ini dong, suaminya si adiknya ini kan maksudnya. Maksud gue gini, atau dia punya suami. selingkuhan itu punya suami juga. Oh alah. Gitu. Jadi sama-sama selingkuh. Iya, gitu. Dia selingkuh karena ngerasa perekonomiannya itu kurang dari suaminya itu, karena suaminya itu kena PHK. Oh, suami si selingkuhan ini nih. Temen gue itu nyari suaminya itu. Ternyata dia tuh kena PHK, terus dia jadi tukang ojek. Gitu. Makanya ditinggalin sama dia. Enggak, jadi suaminya yang ninggalin karena dia tahu itu bini gue. Oh. Sama laki-laki lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka nih memang udah punya pasangan ya yang si selingkuh ini. Dan suaminya itu ekonominya drop lah. Iya. Nah, ketahuan selingkuh nih sama si suaminya. Ternyata lagi anaknya dari kakak adik temen gue gitu. Jadinya udah dia udah nggak mau. Nah itu temen gue tuh nyari tahu ini nih perempuan ini nih siapa gitu kan. Terus hubungannya apa, sampai di mana, sejauh mana gitu kan, statusnya dia itu siapa. Ketahuan lah kalau dia tuh sebenarnya punya suami. Gitu. Nilai apa ya? Sebenarnya mungkin banyak ya kasus-kasus kayak gini kan ya. Cuma yang paling serem sih ini nih, yang baru saya dengar ya. Biasanya kan kalau orang yang hidupnya normal-normal aja nih, misalnya ketahuan suami lo selingkuh, terus akhirnya bercerai, ya udahlah beres tuh, ya kan? Akhirnya sama-sama punya pasangan lagi, nggak sampai sejauh sampai main kayak dukun kayak gini nih. Iya, mungkin karena temen gue juga ngerasa gimana ya, ngerasa nggak nyaman adiknya digituin kali ya, dia yang nggak terima. Nah, yang jadi masalah kan sekarang 7 turunan dosanya. Nah itu dia, makanya temen gue bilang, apa karena ini nih, karena penyebab gue ke dukun itu, jadi perekonomian gue jadi kayak begini gitu. Terus apa tuh namanya? Hubungan rumah tangganya jadi kacau gitu. Okay. Selama ini kan 8 tahun istri tuh fine aja gitu. Kok sampai bisa nggak balik lagi gitu. Terus jadi alasannya tuh banyak. Nah lu dari dulu mau gue kawinin lu nggak mau kata gitu kan. Jadi alasannya itu. Terus gue yang gue harapin dari lu apa? Akhirnya berbalik ke dia nih. Nah itu dia, berbalik ke dia semua. Rumah tangganya berantakan. Iya benar. Aduh, gila. Dan itu lu tau gak kejadiannya itu, temen gue itu, nah anaknya itu kan ikut sama adiknya kan. Itu anaknya itu berturut-turut seminggu itu jatuh dari motor. Setelah kejadian itu ya. Anaknya jatuh lah dari motor, terus sampai sama temen-temennya, sampai kayaknya gue memang udah nggak bisa nih tinggal di sini nih kata gitu. Sampai temen gue pindah dari situ, pindah ke kota lain. Sekarang berarti tinggal berdua doang sama anaknya nih? Anaknya tetap sama adiknya, karena kan adiknya itu nggak ada yang jagain buat ini mak, karena anaknya kan masih bayi. Oke. Waduh, jadi berantakan semua. Ya. Tapi ya alhamdulillahnya Kak Yulia aman-aman aja nih ya. Aman, gue juga awalnya ketakutan juga. Gue takutnya nanti kena imbas juga kan, karena gue yang nganter juga di situ kan. Takutnya kan kenal sama cowok baru terus nyaman gitu kan sama cowok baru ini ya. Maksudnya gimana? Kita takutnya kan ini ada efeknya nih, nggak sengaja nih kali Yulia nih lagi jalan kemana atau lagi nongkrong sama teman-teman, terus ada cowok yang minta kenalan sama Kak Yulia. Nah, ternyata cowok ini bikin Kak Yulia nyaman. Jangan sampai di situ deh. jangan. Bahaya kalau udah sampai situ. Enggak ya. Kalau gitu kan tangan-tangan jadi di dalam rumah. Gak usah kemana-mana. Oke. Nah, Kak Yulia sendiri punya anak berapa sekarang? Anak saya banyak. Banyak ya? Ada 6? Ada 6? Iya. Wanjay. Gak percaya? Lebih banyak dari gue. Udah gede-gede anaknya? Ada, udah gede-gede semua alhamdulillah. Yang udah kerja, yang masih sekolah, yang udah lulus, yang masih kuliah. Oke deh.
Ya, semoga dari ini bukan perjalanan hidup Kak Yulia sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Perjalanan hidupnya temennya, cuma banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil nih. Iya. Ya kan? Dari secara langsung kan Kak Yulia menyaksikan langsung nih proses-prosesnya hancurnya mereka gitu ya. Karena rasa dendam, sakit hati, jadinya sampai sejauh ini gitu Ya ya. karena gue ngeliat sih, gue nemenin dia itu yang sampai dia ngubur tanah itu dia kubur di samping rumahnya itu, gue ngeliat sendiri. Dia ngorek-ngorek tanah itu, naruh yang kain yang dimasukin tanah itu dia kubur di situ. Terus dia masukin air apa, gue nggak ngerti deh, pokoknya air dimasukin ke situ terus dia tutup. Oh, di rumah tuh ya. Di samping rumahnya. Di samping rumahnya. Itulah semenjak itu ditanam baru tuh muncul gangguan-gangguan. Belum. Itu belum. Pokoknya untuk 1 hari 2 hari belum. Nah kesananya itu mulai dari situ. Dan waktu lagi ngambil tanahnya itu kan harus dibuang semuanya, itu harus dibuang ke kali kan kata si dukun itu kan itu ya. digali lagi itu ya. Itu digali lagi. Dan itu baunya kayak apa ya? Lu tau gak sih bangkai yang udah membusuk gitu tuh gimana sih, nggak bisa itu, bau banget sampai di dalam dibungkus plastik double itu masih bau banget. Berani ya ngambil galinya itu Oh lagi ya? gue nggak berani, gue sih cuma ngeliat doang. Lu awas jangan di video lu ya kata gitu kan waktu lagi itu ya. Gue videoin aja, gue mau tahu ada setannya nggak di situ, gue penasaran di situ. Jangan macem-macem lo di sini, gue ngerasa merinding. Temen gue tuh ngerasa merinding waktu lagi ngegali itu tuh ngerasa merinding. Itu semua tuh ditaruh ditanam di situ, terus nggak lama dari situ dibawa itu kan yang gue bilang 2 hari gue kesana. Pas yang kedua kalinya gue kesana itu, ya itu ditambahin sama yang ada di si dukunnya itu, jadi suruh dibuang. Cuman dukunnya bilang nggak bisa gue yang buang, lo yang buang, karena ini yang ngerjain ritualnya kan karena lo gitu. Bagusnya itu sebenarnya buangnya ke laut, cuman mau laut mana? Jakarta laut cuman ada di Ancol, terus ketahuan orang dong, ntar dilihat orang. Ada sih di Jawa Barat, Indramayu. Terlalu jauh dong. Kejauhan ya? Kejauhan dong dengan waktu jarak tempuhnya. Oh iya, kelamaan bisa nginep itu ya. Nah itu dia, nanti gue dicariin dong sama laki gue. Mana nih? Aduh, ini serem juga ya. Aduh, jangan main-main deh, makanya deh kalau udah nikah ya udahlah. Ya kan? Iya. Udah rumah tangga aja yang benar. Itu ya, nggak usah nyari-nyari masalah. Benar. Ya kan? Karena kan ibadah paling bagus tuh ya pernikahan. Iya. Itu ibadah yang paling mulia ya. Karena lo seumur hidup gitu lo ngejalanin rumah tangga. Betul. Lo punya anak, lo ngedidik anak, ya, lo ngejaga anak-anak lo biar jadi anak yang baik, anak yang sukses. Udahlah mikir ke situ aja gitu kan ya. Kalau udah nikah ya. Iya benar. Atau mungkin bisa jadi masa mudanya belum puas nih. Atau memang kan biasanya godaan pernikahan itu ya itulah. Terutama laki-laki ya, nggak laki-laki doang sih, perempuan juga. Kalau misalnya ekonominya lagi di atas, ya itulah godaan itu. Lupa diri, banyak godaan, digoda perempuan, lu akhirnya tergoda, ngerasa lu punya banyak duit, ya gue bisa biayain kok. Gitu. Iya, gue bisa beli, gitu kan, benar. Itulah cobaannya orang-orang berumah tangga ya, macam-macam, ada ya ekonomi juga. Misalnya nih lu nikah tapi bertahun-tahun tapi ekonomi lo nggak ada kenaikan misalnya, itu juga bisa jadi orang lupa diri tuh. Nah itu dia, makanya kalau gue sih ngerasa sih nikmatin aja deh. Gue punya duit, it's okay. Nggak punya duit ya udah gue nongkrong di rumah. Ya betul. Iya nggak sih? Benar. Satu lagi nih gue cerita. Apa tuh? Pas gue abis ngantar temen gue itu ya, gue lupa nih. Dia bawa barang-barang yang dari dukun itu. Lo tau gak sih anak itu gak tidur, gak bisa tidur, nangisnya gak berhenti-berhenti sampai pagi. Sampai anaknya dibawa ke rumah sakit. Nangisnya gak wajar. Nangis gak wajar. Nangis sampai setengah kejang gimana sih? Ngeri ya. Sampai udahannya gitu, anak itu setiap malam itu harus dikasih obat tidur biar bisa tidur. Sampai segitunya. Obat penenang. Karena anak itu bawaannya gelisah terus. Ya. Itu gue lupa cerita itu. Karena kan emang biasanya katanya anak kecil tuh emang dia lebih peka ya.
Iya. Dan katanya Iya juga, dong, peka dong lah, dia masih 8 bulan. ya, dan katanya ya dia bisa melihat tuh makhluk-makhluk halus kayak gitu ya. Saya sih percaya itu. Dan ini ditambah lagi dengan ceritanya Kak Yulia ya. Saya mempercayai kalau santet itu ada. Iya memang ada. Dan gue tadinya memang awalnya nggak percaya ya. Mungkin santet itu hanya jadi film, hanya ada cerita-cerita dongeng dari ibu-ibu yang dulu gitu kan. Ternyata gue ngerasain juga nganter dia. Dan itu karena kebetulan gitu. Tapi itu harus segera bertobat sih. Iya sih. Gue sih udah pernah ngomong gini. Udah deh, mendingan lu pada tobat deh, pada insaf deh, lu mendingan cari guru agama yang bisa ngasih arahan lu tuh yang benar gitu kan. Betul. Dia bilang, tapi dia bilang belum siap, gue belum siap kayak gini. Belum siap mau sampai kapan ya? Ya nggak tahu deh. Ya sih, saran saya ya kasih teruslah masukan biar bertobat gitu ya. Iya Karena sih. secara tidak langsung itu udah termasuk menyekutukan nggak sih? Menyekutukan Tuhan dong, Oh iya menyekutukan dong. Tuhan. Iya. Kan? Lo minta bantuan kepada bangsa jin melalui si dukun ini kan, Iya. untuk berbuat sesuatu apa yang lo mau, iya kan? Iya, Itu benar. secara nggak langsung kan lo udah menyekutukan Tuhan. Wah itu Iya betul. nggak tahu deh itu dosanya kayak gimana. Tapi gue juga mikir deh. Dukun ini kan bilang katanya dosa lu yang nanggung selama 7 turunan. Lu rasa nggak sih itu dukun juga dosa nggak sih Ya ngelakuin? dosa lah, Tetep pasti kan lah. ya. Melalui perantara dia. Iya makanya bisa kayak gitu kan ya. Iya, tapi kan namanya dukun ya kan. Heeh. Apalagi lu dimintain mahar 3 juta. Iya. Mungkin dia kerjanya paling cuma 1 malam udah selesai. Iya betul. Iya. Tapi ini orang korbannya seumur hidup Seumur kayak gini. hidup, Iya iya. benar sih. Iya. Nggak tenang lah dia hidupnya juga tuh. Iya tapi kok dia hidupnya nyaman loh dia. Ya Kayak kita kelihatannya. aja mungkin ya, nggak tahu deh. Gue lihat sih usahanya dia tuh maju, oke. Buktinya istrinya aja udah kasih wanti-wanti kan. Iya, Berarti ada sebenarnya itu. something. Benar. Ya. Oke deh Kak Yulia ya. Terima kasih banyak nih udah mau sharing-sharing cerita nih sama kita. Mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat teman-teman di rumah ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcastnya masih ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan Nggak mungkin? ada pesannya, cuman hidup itu dibawa nyaman aja sih, nggak usah dibawa pusing sih gitu aja ya. Terus nggak usah terlalu banyak, nggak usah ada rasa dendam deh sama orang. Nanti juga ada karmanya. Oke, makasih banyak ya Kak Yulia ya. Oke. Jadi memang kalau kita hidup tanpa didampingin dengan iman dan kita melakukan ibadah gitu ya sama Tuhan kita ya itulah. Jadi iman itu setipis tisu, Betul. gampang banget lecek, gampang banget sobek gitu ya. Kalau kita nggak bisa menjaga itu ya berantakan lah. Apalagi kalau kena air langsung hancur. Itu dia. Baru kena masalah dikit kita udah goyang. Iya benar. Gitu. Iya. Padahal mungkin dari masalah yang kita terima itu adalah jalan yang dikasih sama Tuhan gitu kan, biar lu bisa jauh hidup lebih baik. Iya Gitu. benar. Lu ngerasa nyaman sama hidup lu sekarang, tapi lu kan nggak tahu mungkin ke depannya itu bakalan jadi masalah buat lu. Iya. Gitu kan, makanya dikasihlah cobaan tuh. Iya benar. Gitu. Biar lu dikasih jalan yang baik gitu kan sama Iya. Tuhan gitu ya. Sekali lagi makasih banyak, bukan kita cuma sharing-sharing aja ya. Iya oke. Buat ceritanya, buat teman-teman juga yang mau duduk dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan malu-malu, jangan takut-takut karena admin saya baik-baik semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, terima kasih banyak ya. Sukses selalu buat Kak Yulia. Amin. Bahagia selalu buat keluarganya. Oke, amin. Sampai jumpa.